Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada ya, baik yang berada di dalam rumah, di luar rumah, di atas pohon, di atas genteng ya, mungkin lagi cari sinyal susah, atau yang lagi sendiri, yang lagi bersama keluarga, atau bahkan yang lagi berduaan ya. Ingat, jaga jarak. Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan sehat selalu serta berbahagia ya. Namun apabila ada yang kurang sehat, saya doakan segera cepat sehat. Dan ada yang lagi susah, lagi sedih, ataupun lagi galau, semoga dapat terhibur dengan melihat video ini. Dan yang pasti akan menambah ilmu dan pengetahuan. Oh ya, jangan lupa untuk memberi komentar di kolom komentar, like, dan subscribe. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apresiasi seni ya. Langsung aja kita simak video berikut ini. Ya, dalam materi kali ini saya akan membahas mengenai apresiasi seni berupa pengertian, jenis, tahap, manfaat, dan tujuan. Nah, kita akan bahas mengenai apresiasi dulu ya, pengertian dulu ya. Ada yang tahu apa itu apresiasi? Nah, apresiasi kayaknya dulu ada murid saya ya yang namanya Apresia. Nah, namun itu bukan itu ya. Jadi apresiasi itu adalah secara umum adalah suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan membandingkan atau menghargai sebuah karya seni. Dapat dikatakan bahwa apresiasi adalah penilaian yang baik atau penghargaan terhadap suatu karya seni ya. Jadi nanti kalian mengapresiasi dalam berapresiasi itu adalah menilai atau memberi penghargaan yang baik terhadap karya orang lain ya. Dalam hal ini adalah teman kalian sendiri ya. Jadi apresiasi itu tidak boleh menjelek-jelekan karya orang lain, itu bukan apresiasi ya. Kalau itu sudah ke kritik karya seni ya, jadi tidak boleh ngenyek ya istilahnya. Nah, dalam setiap apresiasi tentunya setiap individu itu berbeda-beda ya. Jadi penilaian setiap individu juga berbeda satu sama yang lain ya, karena pada dasarnya setiap individu itu memiliki karakter yang beda antara satu dengan yang lain ya. Dengan hal ini penilai juga berbeda ya. Jadi dalam menilai karya seni, terutama dalam berapresiasi juga berbeda-beda. Nah, jadi menurut apresiator yang pertama, karya tersebut sesuai atau seperti pribadinya. Jadi kalau dalam menilai ya atau dalam mengapresiasi adalah sesuai dengan kepribadiannya masing-masing ya. Nah, hal ini dikarenakan karena adanya status sosial yang berbeda-beda, tingkat intelektual ya, tingkat pemahaman dan penilaian seseorang, terus pengalaman juga ya. Kalau sering melihat karya seni, nah itu memiliki apresiasi atau memiliki penghargaan yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya ya, itu apresiasi karya seni itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, itu yang pertama adalah apresiasi empatik. Nah, apresiasi empatik yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat ditangkap dengan sebatas indera saja ya. Jadi empatik itu yang dilihat hanya yang tampak saja ya. Jadi yang dilihat yang tampak ya. Jadi seperti bentuk, warna ya, atau unsur-unsur seni rupa ya. Jadi ada titik, garis, dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah apresiasi estetis. Nah, yaitu menilai atau menghargai karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Nah, jadi estetis adalah sebuah nilai keindahan ya. Jadi nanti yang harus melibatkan emosional ya, harus benar-benar dihayati secara
mendalam. Terus selanjutnya adalah apresiasi kritik. Nah, yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan klasifikasi, deskripsi, analisis, tafsiran, dan evaluasi serta menyimpulkan hasil penilaian atau penghargaan. Nah, apresiasi yang satu ini dapat dikatakan dengan mengamati suatu benda secara langsung dan nyata ya. Namun nanti apresiasi kritik ini nanti akan dilaksanakan di semester 2 ya, atau semester genap, yaitu dengan kritik seni. Nah, jadi bukan apresiasi namun udah ke kritik. Nah, terus selanjutnya ya, menurut Brent G. Wilson dalam bukunya yang berjudul Evolution of Learning in Art Education. Nah, apresiasi ini memiliki 3 konteks utama ya. Jadi di sini ada konteks dalam berapresiasi. Yang pertama adalah feeling ya, atau perasaan. Jadi ini berkaitan dengan perasaan mengenai suatu keindahan ya. Semuanya tentu kan punya feeling ya. Feeling itu perasaan. Nah, jadi saya misalnya, saya dengan dia ada feeling, nah berarti ada perasaan. Nah, jadi perasaan ini adalah berkaitan dengan keindahan. Nah, jadi kalau kalian melihat yang indah-indah, nah terutama yang cowok ini ya, kalau melihat orang cewek cantik, atau sebaliknya ya, cewek melihat cowok ganteng, biasanya ada feeling ya, ada perasaan. Nah, minimal ya perasaan suka ya, walaupun hanya nyawang tok. Nah, terus selanjutnya ada valuing ya, valuing atau penilaian. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan penilaian karya seni. Terus selanjutnya adalah empathing. Nah, ini empathing berkaitan dengan penghormatan atau penghargaan terhadap dunia seni dan profesi seperti pelukis ya, istilahnya adalah seniman. Nah, dalam hal ini nanti kalian akan mendapatkan empathing ya, penghormatan dari teman-teman kalian. Berarti bukan berarti dihormati seperti dalam upacara ya, tapi bukan, namun diberi sebuah penghargaan ya, berupa pujian ya, istilahnya hanya berupa pujian ya. Kalau di dalam sebuah apresiasi, karyanya bagus, karyanya baik, menarik. Nah, terus selanjutnya ya, siapa yang dapat melakukan apresiasi seni ya? Semua bisa ya, jadi tidak ada yang tidak bisa melakukan apresiasi seni ya. Jadi apresiasi ini bisa dilaksanakan oleh setiap manusia ya, atau setiap, nah dalam hal ini adalah setiap siswa. Nah, itu ada tipe apresiasi ya. Yang pertama adalah apresiasi pasif ya. Jadi pelaku dari apresiasi ini adalah orang yang masih awam terhadap seni, namun memiliki minat yang baik terhadap suatu karya seni. Nah, ini biasanya kalian ini adalah masih saya anggap masih awam ya. Jadi belum memiliki minat yang besar terhadap seni, makanya dikatakan apresiasi pasif. Nah, terus selanjutnya adalah apresiasi aktif. Nah, apresiasi aktif ini adalah apresiasi yang muncul ya setelah seseorang menilai suatu karya seni ya. Jadi nanti setelah kalian melakukan apresiasi atau pengamatan, nah ini akan muncul ya. Nah, akan muncul sebuah penilaian bagus atau tidaknya karya tersebut. Nah, terus selanjutnya kita bahas tentang tahapan apresiasi ya. Selain jenis-jenis apresiasi yang telah saya jabarkan tadi di atas, untuk melakukan sebuah apresiasi seni kreatif juga memerlukan 5 tahapan khusus sebagai berikut ya. Jadi kalian dalam mengapresiasi sebuah karya seni itu ada tahapannya ya. Yang pertama, nah itu adalah pengamatan. Nah, jadi setelah kalian melihat, nah terus diamati secara
sama ya. Jadi pengamatan terhadap suatu karya seni itu tidak hanya dilakukan dengan indera saja ya. Jadi tidak hanya dengan indera, maksudnya dilihat dan diraba ya, namun dengan memberdayakan seluruh pribadi ya. Jadi dengan penghayatan yang sesungguh-sungguhnya. Terus selanjutnya adalah aktivitas fisiologi. Nah, ini aktivitas fisiologi itu adalah tindakan nyata dalam melakukan suatu pengamatan. Nah, nanti kalian harus mengadakan aktivitas fisiologi, jadi tindakan nyata ya. Jadi nanti ya tindakannya apa kalian setelah melihat itu ya, nanti dicatat bagian-bagian yang menarik, bagian-bagian yang bagus. Terus selanjutnya adalah aktivitas psikologi ya. Jadi aktivitas psikologi ini merupakan persepsi dengan evaluasi yang kemudian dapat menimbulkan suatu interpretasi imajinatif sebagai pendorong kreativitas. Nah, jadi setelah kalian mengamati, nanti akan muncul ya psikolog kalian, ya, emosi kalian. Nah, apa saya bisa membuat karya seperti itu? Wah, tentunya saya bisa, itu karya yang sangat mudah. Nah, terus selanjutnya aktivitas penghayatan. Nah, ini penghayatan itu dilakukan dengan mengamati suatu objek karya seni secara mendalam. Nah, terus selanjutnya adalah penghargaan. Nah, ini aktivitas penghargaan itu merupakan suatu evaluasi terhadap objek dengan menyampaikan saran dan kritikan ya. Jadi dalam menghargai kalian bisa nanti memberi saran atau memberi kritikan ya dengan karya tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang manfaat apresiasi ya. Mengapa seorang melakukan kegiatan apresiasi karya seni rupa? Tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh jika kita melakukan sebuah apresiasi ya. Jadi yang pertama ya, jadi agar kita dapat mengenal suatu bentuk karya seni ya. Jadi artinya kita tidak hanya tahu bahwa itu adalah karya seni, tapi kita memahami karya seni tersebut dari berbagai macam sisi. Terus selanjutnya yang kedua, agar kita dapat meningkatkan serta memupuk kecintaan terhadap suatu karya seni ya. Jadi supaya kita suka ya, senang ya dengan sebuah karya seni. Terus yang ketiga, sebagai sarana untuk melakukan penilaian. Nah, jadi nanti dinilai ya baik buruknya. Nah, terus selanjutnya apresiasi juga mampu menimbulkan hubungan timbal balik yang positif antara penikmat karya seni dan penciptanya ya. Jadi setelah kalian mengapresiasi, tentunya yang punya karya juga merasa senang ya karena sudah dihargai. Nah, selain itu yang kelima juga dapat memperoleh sebuah pengalaman dan ilmu baru ya ketika kita menikmati atau melihat sebuah karya seni. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tujuan apresiasi ya. Dalam sense of beauty ya, atau rasa keindahan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, apresiasi seni rupa itu berbeda dari setiap individu, menilai dengan individu yang lain ya. Jadi apresiasi yang diberikan juga tidak melulu ya bernilai positif saja, kadang ada yang negatif ya. Jadi intinya ya, tujuan seorang melakukan apresiasi adalah untuk menjadikan masyarakat agar tahu bagaimana dan alasan dari karya tersebut diciptakan. Nah, jadi supaya nanti masyarakat tahu ya, kalau kita melakukan apresiasi terus kita sebarluaskan, kita publikasikan, masyarakat tahu ya maksudnya apa sih membuat karya seni ini. Nah, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk berapresiasi ya dengan karya ya. Jadi nanti ada karya yang akan saya tampilkan ya di layar ini ya, sebelah sini. Nah, nanti saya akan mencoba untuk mengapresiasi ya. Oke ya. Jadi udah
tampil ya, nah, tampil. Nah, jadi ini karya dari kakak kelas kalian ya, sekarang kelas 12 ya. Namanya itu Sasti Dwi Anggreni ya, dulu kelas 11 MIPA 3 ya. Judul perpaduan ya, batik flora dengan ikan ya. Tahunnya 2001, ukurannya 30 kali 40. Nah, coba ya kita amati lukisan tersebut ya. Saya akan mencoba untuk mengapresiasi ya. Jadi sesuai dengan judulnya ya, jadi perpaduan batik flora ya dengan ikan. Nah, itu adalah judul, itu merupakan atau salah satu karya dari Sasti Dwi Anggreni ya, kelas 11 MIPA 3 ya, yang terinspirasi ya, saya hanya mengira-ngira ya, oleh alam sekitar berupa bunga dan daun-daun yang diolah demikian rupa sehingga menjadi karya yang menarik ya. Selain itu juga daun-daunnya ada ikannya ya. Terus selanjutnya dengan penambahan objek ikan ya. Di situ kan ada objek ikannya ya, ada objek ikan yang selalu menarik ya perhatian di beberapa di karya ya, maksudnya di karya Dwi Anggreni ya, sebagai fokus pendukung utama ya. Jadi kan di situ adalah sebagai fokus pendukung utama atau center of interest ya. Nah, warna-warni dingin ya di suasana tenang mendominasi lukisan ini ya, karena melukiskan suasana yang adem ya. Jadi di situ kan warna-warnanya tidak selalu mencolok ya, ada yang dingin ya, ataupun ada yang mencolok ya. Jadi melukiskan suasana ceria ya. Terus selanjutnya Dwi Anggreni lebih menonjolkan objek bunga ya sebagai latar belakang ya, dengan perpaduan warna yang digunakan semakin menghidupkan lukisan tersebut ya, karena warna yang digunakan antara satu dengan warna yang lain itu dibuat secara serasi. Nah, terus selanjutnya dan lukisan tersebut ya, gambar ikan itu sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Dan bentuk ikan itu tidak menyerupai ikan sesungguhnya ya, namun ada beberapa tambahan ya, karena sudah merupakan hasil stilasi ya dari Ananda ya, Ananda Dwi, dan diolah sebagai rupa dengan menggunakan perpaduan pensil warna, krayon, spidol. Nah, menjadikan warna itu sangat menarik ya. Nah, jadi kesimpulannya ya, karya tersebut ya sangat menarik ya, sangat bagus dengan warna-warna yang kombinasi warna-warna yang menarik juga ya. Ada warna merah, ada warna biru, warna oranye, warna hitam. Nah, itu komposisinya juga menarik, tidak monoton. Terus yang ada center of interest itu ikan. Jadi kesimpulannya karya itu bagus ya. Namun ada sedikit kekurangan yaitu warna putih ya, yang di sini ada warna putih ya di bawah ikan itu. Nah, itu masih kurang menarik. Kemungkinan kalau dikasih warna hitam putih atau totol-totol atau kotak-kotak atau ada warnanya apa kuning, itu akan lebih menarik lagi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalau kurang jelas nanti bisa kalian lihat secara berulang-ulang, atau nanti saya akan berikan modul yang saya share lewat link atau lewat aplikasi sekolah ya. Saya cukup akhiri sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.